Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita mulai pagi. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silang ketik yes. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke. Untuk pembahasan hari ini terkait dengan SKB ataupun di P3K. Sebenarnya ini juga bagian bisa di P3K. Untuk yang kedua, ya. Ini terkait dengan maternitas, maternitas ya. Nah, kemarin kita ini sudah dibahas di gelombang satu pun sudah dibahas, latihannya juga sudah, jadi saya nge-review aja. Nah, silahkan di jawabannya apa? Yuk, jam segini sudah disuruh nge-review. Jawabannya apa? Ayo teman-teman. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab? Silakan yang sudah menjawab. Oh, ada 12 orang nih. Kita lihat jawaban Anda seperti apa ya. Oke, satu PA, P0, A0. Ya, jawabannya bagaimana? Jadi, karena itu dalam kandungan, dibagi 2 kali 2 berapa? 56 ya. 56 bagi 7 di 8 ya. Ini jawabnya. Kemarin sudah. Baik, kemudian rumus Partes-Nigel. Nigel juga ini, untuk Nigel. Mungkin Anda juga sudah, sebenarnya sudah ini pun. Ya, untuk Nigel, tinggal dihafal rumusnya. Dan insya Allah Anda bisa lah kayak gini. Ya, insya Allah bisa. Nggak akan sulit. Nggak akan sulit. Silahkan, jawabannya apa? 2018 noh. Saya ngajar bikin ini berarti 2018 ya. Udah lama ya. Silakan teman-teman. Untuk HPHT-nya berapa? Ingat itu Januari. Januari tidak ditambah satu. Silakan. Sudah teman-teman. Yo, ternyata sudah. Masih banyak yang mau gabung ya. 10. Ini jawabannya
apa jawabannya? Jawabannya itu ya, jawabannya adalah tinggal Anda lihat jawabannya adalah sebentar. Nah, oh ini 2018 ya. Nah, ini. Oke, sebentar ya. Contoh kasus lagi, silakan. Contoh kasus lagi. Oke, silakan. Contoh kasus lagi. Oke, nih kita lihat jawabannya. Jawaban Anda apa jawaban Anda. 22, 7, 18. Ya, kayaknya udah bisa nih kayak gini. Kayak gini bisa, kayak gini. Eh, jawabannya, cara menjawabnya tuh ya, seperti itu. Tanya taksiran partes dan lain sebagainya. Nah, itu. Berat badan janin, nah kemarin yang diributin. Yang jangan saya salah lagi. Eh, Kemarin sudah ya? Perasaan ini sudah kemarin ya? Ada yang sudah ya? Kemarin. Ini materi ini sudah, betul. Bentar, materi ini sudah ya? Perasaan saya 2 kali itu mikir, ini kan sudah ya? Ah, kalian itu nggak ngasih tahu kemarin saya bilang hitungan. Ya udahlah, tanggung sedikit lah, sedikit ya. Nanti saya cek lagi materi yang lain. Bentar ya. Kemarin sudah jawabnya, ini juga sudah. Jadi banyak yang sudah. Bentar. Nah, ini pun yang terakhir ini nih, kemarin. Yang terakhir. Bentar, kalau begitu saya ngambil yang lain. Bentar. Nah, itu ya. Ini Ini sudah ternyata sudah diberikan ya. Oke, saya cari dulu yang lain ya, sebentar ya. Oh ya, kemarin sebentar yang kemarin. Oh ini nih.
Ini saya dapat materi yang bagus terkait stop dulu ini ya. Saya dapat materi yang bagus dari Dok Pak Ketut. Kemarin saya dikirim oleh beliau. Ini saya minta yang baru ya. Ini dikirim oleh beliau. Ini sih yang bagus. Baik, kita baca ini nih. Ini yang terbaru ini. Nah ini pasien delivery care system itu langsung ke perawatan. Ini berfokus pada nah, lihat praktek profesional, ada pengkajian, diagnosis, rencana kemudian tindakan perawatan. Fokus pada tanda dan gejala serta kemampuan pasien. Lihat formulir, sesuaikan dengan pengkajian, sesuaikan dengan SAK, kemudian SP sesuaikan dengan diagnosa, terapi TAK sesuaikan dengan indikasi. Ini di jiwa ya, di jiwa walaupun jiwa belum dibahas sama saya kemarin. Nah, kita ekspresinya jiwa dulu. Nah, ini formulirnya, saya tidak akan membahas formulirnya. Nah, ini diagnosa yang sering muncul, risiko kekerasan, gangguan persepsi halusinasi, gangguan proses pikir, paham, dan isolasi sosial. Kemudian harga diri rendah, checklist perawatan diri, dan risiko bunuh diri. Itu yang sering muncul. Biasanya banyak dan masuk jiwa, masuk ke materi. Kalau yang cairan sudah selesai, cairan, hitungan. Kemudian, nah ini nama batu yang dibutuhkan, kenapa sampai kusut begini? Sebentar, saya betulin dulu. Nah, harusnya seperti ini, kenapa di... Nah, ini ada partial care 4 jam, total care 6 jam, dan self care 2 jam. Ya, itu di jiwa. Di jiwa, di jiwa. Satu ini lagi. Ah, benar sekarang. Oh, ya. Kemudian, apabila ditemukan pasien dengan subjektif berupa ancaman, kata-kata kasar, memukul, ingin melukai, kemudian objektifnya wajah merah, tegang, pandangan tajam, mengatuk perahang dengan kuat, mengepalkan tangan, bicara kasar, suara tinggi, menjerit atau berteriak, mondar-mandir, melempar muka orang lain, maka SP-nya adalah perilaku kekerasan, SP1 sampai SP4, ya, SP1 sampai SP4. Yang paling bahaya dulu Kak Rizky, yang paling prioritasnya ya, diambil prioritasnya kan maksudnya. Yang kalau yang diambil yang paling bahaya dulu. Kemarin ini juga sudah dikasihkan oleh saya, cuma belum dibahas ya. Kemudian ini SP keluarganya, yang tadi. Nah ini yang pertama adalah bina hubungan saling percaya, penyebab dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah obat ya, obat ya. Kemudian yang terakhir aktivitas. Kemudian keluarga, SP keluarga ini P1, 2, 3, dan 4. Kalau tidak salah materinya sudah diberikan ya. Materinya sudah diberikan, coba cek di materi umum. Sudah lah kayaknya. Coba cek materi sudah diberikan. Nah, ini sudah diberikan. Sudah, tuh belum lagi. Cek di materi umum sudah diberikan. Saya tuh sudah memberikan, cuman banyak yang nggak ngerti nyari materi itu. Oh hitam katanya. Emang hitam? Emang hitam ya? Enggak ya? Sudah. Kami ya, kemarin ada perasaan ada yang bertanya, ini sudah yang terbaru. Yang saya punya itu yang terbaru. Ini dari Rumah Sakit Mewardi ya. Apa yang Rumah Sakit Bogor itu apa namanya? Kalau lupa saya nama rumah sakitnya. Rumah Sakit Jiwa Bogor ya.
Marjuki Mahdi. Nah, ini Marjuki Mahdi. Ini belum emang kalau PowerPoint-nya nggak dikirim, yang saya kirim adalah PDF-nya berupa Word yang saya tulis. Ya, Marjuki Mahdi. Ini yang dikirim kemarin. Saya dikirim ya sudah saya pakai. Iya, man di PDF-nya. Emang kenapa? Ya, dibaca yang penting sudah saya kasih ya. Kenapa? Karena ini sudah ada di materi pokok loh ya. Tuh ada perawatan jiwa. Ini sudah, ya benar. Sudah ada di materi pokok. Kalau ada di materi pokok, Anda harus benar-benar sigap. Walaupun nanti materi pokok itu 60 sampai 80% ada ya. Oh, sama aja. Semuanya dikirim. Oke, sama ya. Ini juga sama. Jadi di jiwa Anda harus baca. Karena ini adalah penyakit yang paling baik sering keluar. Itu yang sering keluar Anda yang harus Anda pahami. Yang saya dapatin itu ya. Menurut objektifnya sama, atau tahu sendiri udah halusinasi berarti ya. Hardik, obat, tuh kan, atau halusinasi dan lain sebagainya. Kan sudah PDF-nya. Kalian itu, aku ngasih ini minta, itu minta. Kayak dibaca aja. Sudah ada kok, tinggal baca. Nih, halusinasi untuk keluarga juga sudah. Ya, ini juga biar apabila ditemukan mengkritik diri sendiri, udah tidak mampu. Pokoknya kalau ada data-data seperti ini berarti kita sudah masuk ke rendah diri, ya. Data-datanya masuk ke rendah diri. Jadi Anda gampang bacanya, apa ada data-data yang tidak benar. Nah, ini data yang ditemukan pada pasien seperti ini, maka itu rendah diri, bisa DR gitu ya. Itu. Kemudian pasien dengan merasa kesepian, ditolak orang lain, merasa tidak aman, ya, hubungan tidak berarti dengan orang lain dan lain sebagainya, tidak berguna, ya. Ini juga bagian-bagian. Nah, ya. Hasil observasinya menarik diri komunikatif, asik pikiran sendiri, tidak kontak mata. Nah, apek tumpu apa itu apek tumpu? Jadi kalau ngomong sedih, wajahnya datar aja. Kemudian ini isolasi sosial SP1, SP2, SP3-nya, ya, SP1, SP2, SP3-nya. Kemudian SP1 untuk keluarga sampai dengan SMP4. Jangan lupa ya dipahami. Kemudian ini bila ditemukan kotor ya udah dengan defisit perawatan diri ya. Dan diri SP1-nya apa, SP2-nya apa, SP3-nya apa. Itu juga tinggal Anda memahami sedikit-sedikit dipahami ya, jadi dipahami. Ini yang saya tampilkan itu yang sering keluar, ingat, yang sering keluar. Jadi wajib levelnya adalah Anda wajib paham levelnya. Jadi Anda wajib paham levelnya, tidak boleh tidak harus paham. Ya banyak materinya. Ya, emang banyak, emang siapa bilang materinya sedikit? Lihat. Saya hanya mengingatkan karena ini sering keluar. Perasaan dari zaman dulu saya nge-review, jadi reviewer nasional ya. Untuk reviewer nasional, kemudian
pengawas uji kompetensi level nasional. Ya, soalnya ini aja kalau jiwa ya kayak gini. Jiwa kayak gini, sekarang selalu dievaluasi. Ya soal jiwa tuh kayak gini. Di ujian P3K pun, di ujian SKB pun yang keluar nggak akan jauh dari sini. Nggak akan jauh ya. Nggak akan jauh. Nah tadi kan udah ada. Ya, tuh ya. Kait nih. Tadi isu tadi apa? Ini dibaca lagi nih. Dibaca lagi ISOS nih, ISOS datanya kesepian ditolak orang lain. ISOS kalau HDR mengkritik diri sendiri dan lain sebagainya. Itu bedanya. Oh, so kalau ada yang mau tanya, sudah dibikinin. Udahlah, lupa atau baba keluarga. Keluar, rupa keluar. Biasanya rupa keluar. Ya, rupa keluar. PDF ya. Rupa keluar. Sip. Ya, ini kalian ini. Bentar. Saya sekalian daripada nanti saya ditanya terus. Dan saya kirim dulu materi umum P3K udah, materi Tulis pagi, Hukom sudah. Kemudian P3K udah. Eh, ini sudah umum nih. Ah, ya udah. Tadi yang mana tadi tuh? Bentar. Hitungan dalam perawatan katanya ada yang belum. Saya kirim ulang. Daripada saya nanti ditanya terus. Bentar. Ini di-download. Eh, di mana tadi nyimpennya? Sebentar. Hitungan dalam perawatan. Sudah di sudah di copy, sudah. Kemudian materi umum P3K sudah, di UKOM juga sudah. Nah, udah ya semuanya ya. Baca tuh, baca, baca. SP keluarga jarang tapi dibaca ya. Kalau yang saya terbaru saya ini coba kalau ada yang terbaru kirim dong ke Ratna. Kak Ratna kalau ada yang terbaru kirim dong. Kalau jiwa nggak ada istilah nus, nggak ada istilah D3 ya sama aja materinya. Yang beda di umumnya saja. Ya jangan terlalu inilah, terlalu coba perhatikan di sini. Saya suka heran gitu ya. Ini, perhatikan di sini. Sebentar. Nih, di materi pokoknya cuman gini doang nih materi pokoknya. Coba perhatikan di sini. Ini perbandingan D3 dan cuma itu doang. Manajemen belum, kepemimpinan manajemen belum. Nanti saya kasih. Kalau ini nanti diurutkan. Mungkin mulai besok ya. Besok libur ya. Besok libur pemilihan umum. Pilkada besok. Kita libur. Tapi tapi lihat aja nanti besok libur. Kalau saya sih nggak masalah sih. Gini nih, ngitungnya gini. Kalau materi umum itu, Jum pagi itu mesti di materi umum. Jum pagi, tryout itu mesti di materi umum. Kalau pembahasan soal,
itu mesti di grup gelombang. Dah, selesai gitu ya. Kak Bobi, cek aja di materi umum itu sono. Pasti ada. Yang sifatnya pagi dan sifatnya untuk apa? Untuk pokoknya kalau pagi itu saya simpan di umum, kalau yang sore atau malam saya simpan di gelombang. Oke, ini jadi nggak usah di komunitas belum. Komunitas jiwa ini jiwa barusan. Kemudian yang belum berarti komunitas belum. Nanti saya garap komunitas. Ya, berarti yang beda itu tinggal ini aja nih. Nanti, tapi kalau kalau saya menyarankan, walaupun misalkan saya ajarin kepemimpinan yang D3 ikut aja, nggak apa-apa. Tuh nggak, kalau dikasih ilmu, yang penting Anda selewat aja lihatnya. Jangan terlalu ini. Kalau pemberdayaan, misalkan di sini D3 ada pemberdayaan. Yang S1 wajib, bedanya gitu. Kalau yang ada di D3, S1 wajib paham, tapi kalau yang ada di NES, D3 hanya tahu selintas saja. Ya, logika sederhananya seperti itu. Coba cek. Nah, ini yang saya ada MM segini yang bisa berikan. Coba cek, makanya saya nyari sumber karena gini, ada yang di MM itu masih menggunakan yang UI Minded ya. Kalau yang Rumah Sakit Jiwa Bogor itu orientasinya adalah itu kan rumah sakit pendidikannya UI gitu ya. Jadi di UI masih pakai ini, di UI masih pakai ini di UI. Jadi kalau yang lain memang sudah ada perubahan, tapi kalau di rumah UI sekarang udah rubah. Tapi makanya saya kalau sudah ada materinya, saya minta materinya bukan minta YouTube-nya. Kalau ada silakan di-share ya. Saya nyari-nyari belum ketemu, makanya saya nyari ke rumah sakit lain. Coba ada rumah sakit Magelang mungkin ada. Iya, tahu. Saya pakai yang lama, tahu. Kenapa? Karena sampai saat ini UI pun pakai masih yang lama. Saya tanya ke spesialis jiwa dari UI, sama juga masih pakai yang lama. Ya kan banyak kolega saya yang di S2 UI, ya. Saya masih sama. Dan nanti saya coba ulang ya. Saya tanya ke teman-teman yang lain. Karena saya banyak yang jiwa itu banyak. Yang ngajar jiwa itu teman. Baik teman-teman untuk pagi ini. Materinya sudah saya share. Hari ini dibaca minimal baca 3 kali ya. Nggak boleh kurang dari 3 kali, baca 3 kali. Sekarang tanggal 27, mulai tanggal 9. Sekarang tanggal 27, mulai tanggal 9. Ingat, kalau Anda nanti kebagian yang pertama, itu jadi masalah. Nggak ada FR, nggak ada FR kalau bagi yang pertama kali. Bagi yang kedua, nanti kita diskusi FR-nya seperti apa yang keluar. Nanti kita bahas di materi umum, ya, bahas di materi umum. FR itu. Kalau budaya nanti saya bikin lagi. Perasaan sudah bikin transparannya. Nanti saya siapkan lagi para budaya, ya. Itu teman-teman untuk pagi ini berarti besok kemungkinan kita ketemu dengan komunitas ya. Kita ketemu dengan komunitas. Coba cek ulang ya. Nanti SP2 seingat saya minum obat ya, minum obat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok. Mudah-mudahan nanti saya umumkan besok jadi enggaknya karena besok pemilihan umum ya. Materi materi betul lihat. Ini saya menarik nih. Ini ada pertanyaan dari Kak Paulina. Materi Gadar itu nggak ada ya. Materi Gadar itu nggak ada. Coba lihat perhatikan di sini. Tapi nanti saya berikan Gadar. Saya ngasih Gadar juga. Ya, itu lega nanti saya insya Allah masukkan. Makasih ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.